Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah level 6. How are you today? Apa kabarnya hari ini? I hope you are doing great. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Are you still focused? Apakah kalian masih fokus dan semangat untuk belajar IPS? Jika kalian masih fokus dan semangat, coba buktikan dengan menebak tebak-tebakan berikut ya. Di dalam gambar ini terdapat 6 kata dalam bahasa Inggris. Kira-kira kalian bisa tidak ya menemukannya? Ibu beri waktu selama 10 detik ya. Kita mulai. Berikut 6 katanya ya. Congratulations to those who did it. Selamat kepada kalian yang berhasil. Siapa di sini yang suka makan pecel? Makanan tradisional Indonesia yang satu ini mempunyai nilai gizi yang cukup ya. Tetapi konon katanya karena globalisasi, makanan satu ini tidak sepopuler Western food atau makanan-makanan yang berasal dari negara barat seperti burger, spaghetti, pizza, pancake, waffle, hotdog, dan lain-lain. Setelah minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengertian globalisasi, faktor globalisasi, bukti-bukti adanya globalisasi, dan perusahaan asing yang bermunculan di Indonesia. Pada kali ini kita akan belajar tentang dampak-dampaknya. Minggu kemarin kalian sudah ibu beri tugas ya, mempresentasikan dampak-dampak globalisasi terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Nah, berarti kalian sudah tahu dong ya, dan sudah bisa memberi contoh kira-kira dampaknya apa ya? Iya benar, salah satu dampaknya adalah pada selera makan bangsa Indonesia. Seperti penjelasan yang sebelumnya ya, bahwa ternyata makanan-makanan dari negara barat jauh lebih populer dibandingkan makanan-makanan tradisional. Dampak globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama ada gaya hidup. Dampak positifnya yaitu masuknya budaya time is money. Nah, jadi budaya time is money ini berasal dari Jepang. Nah, orang-orang Jepang itu jika ada janji 10 menit sebelum dimulai pasti mereka sudah tiba di tempat. Nah, karena mereka tidak suka menyanyiakan waktu. Selain dampak positif, ada juga ya dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu gaya hidup yang konsumtif. Contohnya, kalian sedang jalan-jalan ke pasar malam, lalu kalian melihat sebuah barang dan kalian tertarik untuk membelinya, walaupun sebenarnya kalian belum butuh barang tersebut. Selanjutnya yaitu dampak globalisasi terhadap selera makan. Dampak positifnya yaitu semakin beragamnya makanan bernutrisi. Jadi tidak hanya yang berasal dari Indonesia saja, tetapi pilihan makanan bernutrisi kita juga bisa yang berasal dari negara lain. Selain dampak positif juga terdapat dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu munculnya pola makan tidak sehat. Nah, contohnya seperti gambar ini ya. Ini adalah mukbang. Mukbang itu bukan merupakan pola makan yang sehat ya. Jadi makan makanan dalam jumlah besar yang tidak sesuai kebutuhan tubuh atau melebihi kebutuhan tubuh itu nantinya bisa mendatangkan berbagai macam penyakit. Jadi sebaiknya kita meniru pola makan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu makanlah sebelum kenyang.
artinya yang cukup bagi tubuh kita. Selanjutnya yaitu pada pakaian. Dampak positifnya yaitu banyaknya pilihan pakaian yang pantas, yaitu yang sesuai dengan umur kita dan sopan untuk dipakai. Dan dampak negatifnya yaitu banyaknya pakaian berlabel busana muslim kekinian tetapi tidak menutup aurat sepenuhnya. Nah, seiring perkembangan di era globalisasi ini, perkembangan desain-desain busana muslim juga semakin pesat ya dan semakin beragam. Tetapi tidak semuanya sebenarnya pantas untuk dipakai dan menutup aurat ya. Misalnya terlalu ketat. Selanjutnya yaitu dampak globalisasi pada bidang komunikasi. Dampak positifnya yaitu kita dapat berkomunikasi kapan saja, di mana saja dengan mudah dan cepat. Nah, di era globalisasi ini, apalagi dengan bantuan internet ya, dengan kecepatan yang tinggi, kita bisa berkomunikasi via media apa saja, misalnya contohnya WhatsApp ya. Itu dengan mudah dan cepat ya. Apalagi dengan koneksi internet yang baik, kita bisa misalnya melakukan video call ya dengan lancar. Nah, tapi selain dampak positif, ternyata juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu adalah informasi yang tersebar sulit untuk diseleksi. Nah, karena tadi berkomunikasi sangat mudah dan cepat, terkadang informasi yang disebarkan pun juga terlalu banyak ya. Dan karena terlalu banyak informasi yang dapat disebarkan kapan saja dan di mana saja, jadi sulit sekali ya untuk menyeleksi mana informasi yang benar, mana yang tidak benar atau hoax. Selanjutnya yaitu pada bidang transportasi. Dampak positifnya yaitu masyarakat semakin mudah untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Tetapi juga ada dampak negatifnya, yaitu contohnya adalah kemacetan. Nah, di era globalisasi ini, transportasi semakin beragam ya. Contohnya ada yang dapat dipesan secara online ya. Nah, karena semakin beragamnya transportasi ya, seperti contohnya tadi yang bisa dipesan online, itu berarti jumlah kendaraan semakin banyak ya dan semakin menumpuk di jalan, maka menyebabkan kemacetan. Kemacetan tidak terlepas dari kebisingan atau polusi suara ya. Dalam kemacetan dapat terdengar ya berbagai kendaraan membunyikan klaksonnya ya, dan itu menyebabkan kebisingan. Selain itu juga dapat mencemari udara ya dari asap-asap kendaraan yang menumpuk di jalan ya karena kemacetan.